Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabiyyil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadhirun usikum wa bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Anak-anakku beserta rekan-rekan guru yang saya hormati dan saya cintai, pada kesempatan kali ini insyaallah dalam rangka Smarttrend tahun ajaran 2022-2023 di bulan Ramadan yang insyaallah Allah muliakan dan insyaallah kita muliakan pula. Ada sedikit beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait kenapa pentingnya dalam melaksanakan ibadah selalu pentingnya ilmu. Jadi ada kalanya dalam sebuah riwayat menyebutkan sebuah ibadah tidak akan diterima apabila ibadah tersebut tidak disertai dengan ilmunya. Maka timbullah menjadi sebuah pertanyaan, apa ilmu yang menentukan tentang ibadah? Maka di dalam sebuah tema yang saya akan ambil pada saat ini adalah tentang fikih ibadah. Lalu fikih, apa itu fikih? Apa itu ibadah? Ada dua kosakata yang harus kita artikan dengan sesama. Yang pertama, fikih. Ma huwa fikih? Fikih menurut beberapa ilmu salafus soleh bisa diartikan dalam artian yang pertama menurut lugot. Menurut lugot, fikih bisa diartikan adalah sebuah pemahaman atau sebuah ilmu. Nah, setelah kita mengetahui bahwa fikih itu adalah sebuah pemahaman, sebuah ilmu, maka apa yang menjadi pengertian fikih secara istilah? Pengertian fikih secara istilah adalah pemahaman kita terhadap syariat-syariat Islam yang menyebabkan sebuah bentuk ibadah. Jadi pemahaman tentang syariat Islam yang mana di dalam pemahaman tersebut berkaitan tentang ibadah syariat. Gitu. Apabila berbentuk syariat, maka timbullah hukum. Jadi pemahaman tentang hukum syariat Islam. Gitu. Jadi fikih itu adalah pemahaman atau ilmu tentang hukum syariat Islam. Nah, itu adalah fikih. Nah, lalu kosakata yang kedua adalah ibadah. Ada kosakata ibadah, ada kosakata ibadah. Nah, yang akan saya bahas adalah ibadah. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu ibadah ya pasti menggunakan i saja tanpa menggunakan ain. Tapi yang sebetulnya adalah ibadah. Ibadah, apa itu ibadah? Menurut lugot adalah satu, kita bisa dikatakan ibadah itu adalah tunduk, bisa dikatakan hina, bisa dikatakan hamba yang taat, itu adalah ibadah. Nah, lalu apa pengertian dari ibadah menurut syariat atau menurut istilah? Pengertian ibadah menurut syariat atau menurut istilah yaitu sebuah perintah Allah atau sebuah bentuk ketaatan seseorang atau sebuah bentuk ketaatan seorang hamba kepada penciptanya, gitu. Ya, yang menimbulkan sebuah hukum atau sebuah ajrih, atau kata bahasa Sunda nama lamun dilaksanakeun bakal kumaha, lamun teu dilaksanakeun bakal kumaha. Itu adalah bentuk ibadah. Jadi sebuah ketaatan ya kepada sang pencipta
atas perintah-perintahnya, atas aturan-aturannya, dan apabila dilaksanakan akan menimbulkan sesuatu gitu. Itu adalah bentuk menurut istilah dari pengertian ibadah. Nah, lalu ketika kosakata yang dua tadi disatukan, apa yang terjadi? Ya, ada fikih, ada ibadah. Nah, fikihnya apa? Ibadahnya apa? Jadi pemahaman, jadi fikih ibadah adalah pemahaman tentang salah satu hukum, tentang hukum-hukum, atau pemahaman ilmu ya tentang hukum-hukum syariat ya, yang menyatakan seseorang tunduk atau taat kepada sang pencipta atau kepada Allahnya. Itu adalah fikih ibadah. Nah, di dalam fikih ibadah apa saja yang harus kita garis bawahi? Nah, tadi ada istilah tentang pemahaman hukum. Lalu hukum ibadah, hukum-hukum yang di dalam syariat Islam yang ada di dalam fikih ada berapa? Yaitu juga mungkin teman-teman sematren ya, itu sudah pada tahu hukum itu hanya ada 5. 1 ada wajib, 2 ada haram, ya ada fardu, ada wajib ya, itu ya, ada haram, ada sunnah, ada mubah, ada makruh. Itu saja, tidak ditambah-tambah dengan hukum-hukum yang lain. Ada yang misalnya hukumnya apa? Oh bid'ah. Itu mah bukan hukum. Nah, ya. Jadi yang mengatakan hukumnya adalah bid'ah, itu mah bid'ah mah bukan hukum, ya. Jangan salah artikan. Maka kalau yang sering-sering mengatakan seperti itu, ya baca lagi lah, gitu ya. Karena hukum Islam itu hanya ada 5, ya. Fardu atau wajib, ya, haram, sunat, gitu. Terus makruh dan mubah. Itu saja untuk hukum-hukum Islam. Itu bahkan di dalam hadis Rasul juga sudah dijelaskan. Nah, lalu yang saya akan jelaskan tentang hari ini adalah satu tadi tentang konsep fikih ibadahnya, yang kedua adalah tentang prinsip ibadah. Ya, yang mana prinsip ibadah itu akan menjadi sebuah bentuk ketaatan kepada Allah dan akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Satu syaratnya. Ada beberapa syarat, ada 6 syarat yang saya akan bahas hanya 5 saja. Gitu ya. Satu, prinsip di dalam ibadah adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa segala sesuatu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniat. Ya. Kalau niat kita berpuasa ini karena takut kepada Allah, itu bisa jadi ibadah. Tapi lebih bagus lagi kalau niat kita berpuasa bukan takut kepada Allah, tapi ingin mencari ridho Allah. Gitu. Kalau takut berarti karena ancaman. Gitu. Karena ancaman Allah ada, kita takut, maka kita nurut. Itu tidak, sebetulnya kalau di dalam fikih ibadah itu tahapan yang standar, setengah-setengah gitu ya. Yang kedua adalah ikhlas. Nah, di dalam melaksanakan fikih ibadah ya harus ikhlas. Ikhlas ya, kalau di dalam orang Sunda sing sahajal anu ikhlas pasti menang anu pang alus-alusna gitunya. Karena tahapan iman itu iman Islam, iman, ihsan. Itu yang paling bagus. Seorang Islam pasti belum tentu iman, seorang iman belum tentu juga mereka muhsin, atau belum tentu juga ikhlas ya. Oke, yang selanjutnya adalah setelah niat karena Allah ya, niat karena kecintaan kepada Allah. Yang kedua adalah ikhlas ya, untuk dalam ibadah itu diupayakan supaya ikhlas. Yang ketiga adalah sesuaikan atau lakukanlah sesuai dengan syariat Islam. Yang mana syariat Islamnya? Yaitu ada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa beberapa mazhab ya, ada yang mengatakan berapa sih patokan agama itu ya? Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah saja. Ada yang mengatakan Al-Quran, Sunnah, terus Qiyas, dan Ijma'ul Ulama. Ada yang mengatakan seperti itu. Mana yang bagus? Semuanya juga benar. Karena ketika kita mengerti akan Al-Quran,
mengerti juga tentang hadis ya, itu mungkin belum tentu sejalan dengan apa yang asli maknanya yang sebetulnya. Salah satu contoh saja. Ini katakan misalkan ada sebuah ungkapan di dalam al-hadis ya, mengatakan wasari'u ila di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Kalimat wasari'u itu kita bersegeralah. Bersegera untuk mencari ampunan Allah. Apakah bersegeranya harus dengan persiapan? Apakah bersegeranya tanpa harus dengan persiapan? Itu berbeda-beda. Pemahaman seseorang pasti berbeda-beda. Maka ya wajar-wajar saja saya selaku orang yang memegang teguh bahwa bermadzhab Syafi'iyah, maka 4 pegangan yang saya akan pegang. 1 adalah Al-Qur'an, 2 as-sunnah. Apa itu sunnah? Nah, qaulun wa fi'lun wa takrirun. Nah, bahkan di dalam sebuah hadis Nabi, sunnahku sunnatu khulafaur rasyidin, sunnati wa sunnatu khulafaur rasyidin. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul itu adalah sunnah, apa yang dilakukan oleh khulafaur rasyidin itu juga beliau mengatakan sunnah. Jadi saya katakan bahwa saya bermadzhab Imam Syafi'i, patokannya Al-Qur'an, sunnah, qiyas dan ijma'ul ulama. Kenapa ambil kias? Ya perbedaannya seperti ini. Di dalam Al-Quran tidak ada istilah ektasi. Di dalam Al-Quran tidak ada istilah apalagi obat-obatan yang haram, dextro dan lain sebagainya. Tapi di dalam kias bisa, kulun sakarun haramun. Segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Itu ijma dipatokkanlah di dalam sebuah aturan agama Islam, di dalam patokan Undang-Undang Republik Indonesia menjadi ektasi dinyatakan hal-hal yang tidak boleh, itu dinyatakan haram. Itu. Yang selanjutnya adalah seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi untuk dalam prinsip ibadah itu harus seimbang. Dunianya seperti ini, ibadahnya seperti ini. Ada istilah beramal solehlah ya, engkau seakan-akan engkau mati esok, dan mencari rezekilah engkau seakan-akan engkau hidup untuk selamanya. Itu ada istilah seperti itu. Jadi harus seimbang antara agama dengan dunianya pun harus seimbang. Itu dalam prinsip ibadah. Yang selanjutnya yang terakhir adalah tidak berlebih-lebihan. Ini yang sangat tidak dicintai oleh Rasulullah SAW. Contoh misalkan kita dalam melaksanakan saum cukup al-imsaku biduhulil fajri, dari mulai terbitnya fajar sampai bisuhufil fajar, sampai ke terbenamnya matahari. Tong diluwihan hayang husu, hayang menang pahala gede, bae we tepikeun ka Isa. Teu kudu kikituanan, Kanjeng Nabi mah tidak suka yang berlebih-lebihan. Bersedekahlah engkau dengan sedekah kemampuan kau. Tidak usah harus dipuji dengan pujian orang lain. Cukup weh yang standar-standar saja. Gitu ya. Mudah-mudahan kultum kali ini bisa menjadikan sebuah pencerahan apa sih itu fikih, apa itu ibadah. Jadi orang yang mengerti fikih tidak akan mungkin ya mengatakan bahwa fikih seseorang itu berbeda berarti dia seorang kafir, fikih seseorang itu berbeda berarti itu perbuatan yang dilarang. Itu orang yang mengerti fikih pasti tidak akan seperti itu. Kita semua orang pasti mempunyai kepercayaan masing-masing, mempunyai pegangannya masing-masing, mempunyai mazhabnya masing-masing, dan insya Allah mazhab itu seperti disesuaikan dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu wasilatan. Jadi hei orang-orang yang bertakwa kepada Allah, wabtagu wasilatan, cari
orang yang terdekat dengan Allah, orang yang terdekat dengan Rasul, supaya mereka menjadi wasilah keilmuan kita. Jadi kita tidak akan mengerti akan sholatnya Rasul apabila kita tidak mengerti, tidak tahu, tidak menanyakan kepada guru-guru kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.